Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-waliyil ghalib al-waliyil ghalib wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ala alihi wa sahbihi ulil manaqib. Salatu wassalamu tayyimani mutalazimani ya'ti qailuhuma yawmal qiyamati wa rakhaib. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, adalah tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali secara virtual dalam acara kajian pagi Ahad setiap Ahad pagi. Semoga pertemuan ini membawa barokah manfaat untuk kita semua. Yang kedua kalinya rahmat dan salam kita aturkan ke hadirat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, meneruskan kajian Ahad kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min fadaili hadhil ummah. Termasuk beberapa keutamaan umat Muhammad ini. Ma ja'alahu Allah Ta'ala minas thawabi, pahala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan liman nama qahiron nawiyan al-qiyam, untuk orang yang tidur dalam keadaan suci, punya wudu dengan niat bangun malam. Famin dzalik annahu yabitu yujawiruhu malakur rahmah yad'ulahu bil maghfirah wal hifzi. Antara lain adalah bahwa sesungguhnya orang yang semalaman tidur dalam keadaan suci, punya wudu, ini dia ditemani oleh malaikatur rahmat, di mana malaikat rahmat ini senantiasa mendoakan maghfirah kepadanya, senantiasa menjaganya. Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya bersabda, man bata tahiran, barang siapa yang semalaman tidur dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi malakun, maka semalaman itu pula ada malaikat di pakaian dalamnya. Fala yastaqidu illa qalal malak, maka dia tidak bangun kecuali malaikat yang menyertai itu berkata begini, Allahumma ighfir li 'abdika fulan, ya Allah ampuni hambamu si fulan, fa innahu bata tahiran, karena sesungguhnya dia semalaman tidur dalam keadaan suci. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Awsatnya, dalam kitab Awsatnya dengan sanad yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahiru hadil ajsada, tahharakumullah." Sucikanlah jasad ini, maka Allah akan mensucikan kalian. Maka Allah akan mensucikan kalian. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'hu fi syi'ari malakun. Sesungguhnya
Tidak ada orang yang semalaman tidur dalam keadaan suci kecuali semalaman itu pula ada malaikat di bagian dalamnya. La yang qalibu sa'ata minal lail illa qala Allahumma ighfir li 'abdik fa innahu bata thairan. Orang ini tidak bangun, tidak merubah posisinya ketika malam hari, ya, kecuali malaikat berkata, ya Allah, ampuni hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Jadi orang yang tidur malam sambil punya wudhu, ini ketika malam hari dia tidak membolak-balikkan tubuhnya, nah, kecuali malaikat yang menyertai ini mendoakan maghfirah kepadanya. Wa min dzalik antara lain pahala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang tidur dalam keadaan suci dengan niat bangun malam, annahu tustajabu da'watuhu idza qama min lailati tilka. Sesungguhnya orang ini dikabulkan doanya ketika dia bangun malam. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai serta Imam Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ma min muslimin yabitu tahiran." Tidak ada orang Islam yang semalaman tidur sambil suci, bersuci. Fa ta'arru minal lail fa yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah. Kemudian dia bangun malam berdoa, sambil berdoa, kemudian dia memohon kepada Allah tentang kebaikan urusan dunia dan akhirat, illa a'tahullah iyahu, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta ini. Dalam sebuah riwayat yang lain dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man awa ila firashihi qahiran yadhkurullaha hatta yudrikahun nu'as lam yanqalib sa'atan minal lail yas'alullah khairan min khairid dunya wal akhirah illa atawallah iyahu." Ini sebagai hadis pendukung yang tadi. Barang siapa yang mengungsi ke tempat tidurnya, yakni dia bersiap-siap untuk tidur dalam keadaan suci dan mengingat Allah, berzikir kepada Allah sampai dia mengantuk, maka dia tidak membolak-balikkan tubuhnya di waktu malam kecuali, dan dia memohon kepada Allah tentang kebaikan dunia dan akhirat, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta kepadanya. Wa min dzalik annalahu thawaba qiyami tilkal lailah walau ghalabat 'ainahu wa lam yaqum. Antara lain lagi keutamaan orang yang tidur malam sambil suci atau punya wudhu. Barang siapa yang bahwasanya orang yang tidur malam dengan punya wudhu ini mendapatkan pahala seperti pahalanya dia bangun malam, walaupun kedua matanya mengalahkannya. Artinya dia tidak bangun malam, tapi dia ketika sebelum tidur punya wudhu dan niat untuk bangun malam. Kemudian ketika malam-malam dia sangat lelah mungkin, sampai matanya enggak kuat untuk menahan kantuk, terus tidur lagi, atau dia enggak bangun malam sama sekali, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti pahala orang yang bangun malam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Abu Daud dan Imam Nasai bersabda, "Ma min imri'in takunu lahu salatu lailin wa yahlibuhu 'alaiha naum illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu 'alaihi sadaqah." Tidak ada orang yang mempunyai kebiasaan sholat malam, kemudian satu saat dia terkalahkan oleh tidurnya, kecuali Allah akan menuliskan untuknya pahala sholat dan sedekahnya sebagai sedekah. Ini pahala orang yang tidur malam sambil dalam keadaan suci atau punya wudhu. Dalam riwayat lain diterangkan, wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi min rabbih. Dan tidurnya ini menjadi sedekah untuknya dari Tuhannya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yuhadditsu nafsahu bi qiyami sa'atin minal lail fayanamu anha." Tidak ada seorang hamba yang berbisik dalam hatinya ketika sebelum tidur, dia ingin bangun malam. Pokoknya nanti tengah malam saya mau bangun, mau sholat misalnya. Kemudian dia tertidur. Dia terkalahkan oleh kedua matanya. Illa kana naumhu shadaqatan. Tasaddaqallahu bi 'alaihi wa katabalahu ajruman nawa. Kecuali tidurnya ini menjadi sedekah yang dikasih oleh Allah untuknya. Dan artinya bonus ya. Tidurnya ini sebagai bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga tetap ditulis pahala seperti apa yang dia niati, yaitu pahala bangun malam, sholat malam. Itulah para pemirsa dimanapun Anda berada tentang keutamaan orang yang sholat, orang yang tidur sambil dalam keadaan suci dan mempunyai niat akan bangun malam. Fadlul muhafadhati ala sintai asyata rakatan minas sunani warrawatibi. Keutamaan menjaga 12 rakaat dari sholat-sholat sunnah dan sholat sunnah rawatib. Wa min syarafi al-ummah al-muhammadiyah, termasuk keutamaan umat Muhammad, ma ja'alahu Allah ta'ala laha mil fadli wa thawabi ala fi'lin nafil, yaitu pahala keutamaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan dari salat-salat sunnah. Wal hikmah fi syar'iyatin nawafil takmilul faraid biha in arada fiya naqsun. Adapun hikmah disyariatkannya melakukan sholat sunnah adalah untuk menyempurnakan sholat-sholat fardu. Kalau dalam sholat fardu ini ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang yang kita lakukan, maka dapat ditampal dengan sholat sunnah ini. Sebagaimana keterangan yang telah ditetapkan dalam sebuah hadis di dalam Sunan Abi Dawud dan yang lain menyebutkan demikian, dan juga untuk menundukkan hati kita, untuk melatih diri kita supaya kita suka melaksanakan sholat sunnah itu dan kita antusias untuk melakukannya, dan agar hati ini menjadi benar-benar tercurahkan untuk melakukan sholat fardu. Oleh karena itu,
disunahkan mengawali sholat malam dengan 2 rakaat yang ringan, yang tidak terlalu lama. Wa qad jaa'a fi fadliha mazaya katsiratun. Telah datang tentang keutamaan menjaga sholat 12 rakaat sholat sunnah ini beberapa keutamaan yang banyak sekali. Dan beberapa cerita-cerita ulama-ulama dahulu. Wa minha anna man hafadha ala 12 rakatan fil yaumi wal lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Di antara lain keutamaan menjaga sholat sunnah 2 rakaat, 12 rakaat ini, bahwa barang siapa yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Dalam riwayat lain disebutkan dakhalal jannata. Barang siapa yang menjaga sehari semalam sholat sunnah 12 rakaat, maka dia akan masuk surga. Dari Ummu Habibah, yaitu Romlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ini adalah salah satu ummul mukminin. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rakatan tatawuan ghairu fardhatin. Tidak ada seorang hamba yang muslim yang sholat karena Allah dalam sehari semalam sholat 12 rakaat sholat sunnah, ya, berbuat sukarela, bukan sholat fardu, illa banallahu lahu ta'ala lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Dalam riwayat lain, illa bunya lahu baitun fil jannah, kecuali orang ini akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Imam Ibnu Hibban menambahkan 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, ya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 12 rakaat ini 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini 12 sholat ini kalau bisa jangan ditinggalkan. Dari sahabat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man sabaru ala 12 rakatan fil yaumi wal lailah dakhala jannah. Arba'an qabla dhuhri wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'dal maghrib wa rak'atain ba'dal isya wa rak'atain qabla fajri. Kata Nabi, barang siapa yang menetapi 12 rakaat sehari semalam, maka dia akan masuk surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum fajar. Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian untuk kajian pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah saya sampaikan. Dan marilah kajian ini kita tutup dengan bacaan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka kama yazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athna 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatimah uhliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wa ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdar azim. Allahumma ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma bihaqqi sayyidina sadatina Adnan wa Ma'ad wa Nizar wa Mudhar wa Ilyas wa Mudhika wa Husain wa Kinanah wa Nadhr Malik wa Fihr wa Khalid wa Lu'ay wa Ka'ab wa Murrah wa Kilab wa Qusay wa Abd Manaf wa Hashim wa Abdul Muttalib wa Thani Dhabihain wa Sayyidina Abdillah Abi Sayyidil Mursalin Imamut Taqin Khairul Warul Anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iftah tullabana waftah auladana waftah ikhwatana wa futuhal arifin wa faqihna wa fiddin waj'alna wa iyyahum min warathatil anbiya mursalin wa qdi hawaijana wa hawaijahum min hawaijid dini wa dinil akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi asrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.